Oke, bisa diulang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua di sini. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya serta taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan jasmani maupun rohani untuk bisa selalu mengemban amanah untuk bisa bertanggung jawab mencerdaskan putra putri Indonesia, terkhusus ini SMA Negeri 16 Samarinda yang berbahagia. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saya ucapkan banyak terima kasih. Terkhusus ini anak-anakku yang kelas 12. Perkenalkan, saya Sutrisno, Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Samarinda yang baru. Kemarin tepatnya di tanggal 9 Januari 2026 kita melaksanakan serah terima dengan kepala sekolah yang lama, yaitu Bapak Dr. Abdul Rojak MPD. Berkat bimbingan beliau juga sehingga SMA Negeri 16 Samarinda ini bisa dikenal di seluruh kalangan masyarakat yang terkhusus di Samarinda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan buat kalian semua untuk bisa mencapai cita-cita, yaitu sebagai orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya dan kami, mohon maaf segenap pegawai, Bapak Ibu guru, maupun yang staf tata usaha, tenaga kebersihan, maupun tenaga keamanan. Apabila kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya dalam memberikan bimbingan, dalam berperilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam santi. Action. Sebagai guru, apa hal yang paling melelahkan? Menegur, menjelaskan, atau melihat siswa yang tidak berubah? Kalau sejauh ini ya, kebetulan menjadi guru baru jalan 1,5 tahun di sini. Hal yang paling melelahkan mengajar itu tidak lelah kalau mengajar, tapi lebih lelahnya itu menegur tentang karakter siswa ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kita sebagai guru. Itu yang lebih melelahkan. Apalagi kalau misalkan kita menghadapi karakter siswa yang cuek, udah kita usaha tegur tapi ternyata anak ini tetap bersikukuh, tidak mau mendengarkan, itu lebih sakit sih, tidak didengarkan gitu. Tapi ya lagi-lagi karena itu adalah tugas kita sebagai guru, terus mengingatkan, jadi mau selelah apapun akan kita jalani sebagai guru.
Sebenarnya kalau misalkan kalian tanya seperti itu, biasanya sih kalian itu sangat sering menunda pekerjaan. Kayak, soal matematika nanti dulu dah, main dulu, atau ngerjain yang lain dulu. Atau mungkin juga ada anak-anak yang memang nggak ngerti. Tapi kalau misalnya nggak ngerti, itu harusnya ya, kalian itu bertanya, boleh pada temannya, boleh pada kakak kelasnya, atau apapun itu. Yang penting tetap ada proses pembelajaran. Memang banyak sekali karakter anak-anak yang agak lain. Agak lainnya memang, dan itu tuh makin angkatan makin mereka itu beranjak dari kelas 10, 11, terus 12. Alhamdulillah di Astasena ini nggak berubah. Ya, sama Bedanya gitu dengan ya. angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Kalau misalnya angkatan sebelumnya itu kan adalah maksudnya di kelas 12 makin Berubah gitu ya, Bu. melunak gitu loh, Bu. Ini makin keras gitu. Kalau ini makin jadi makin keras kok. Kok agak beda nih ya, maksudnya udah dipanggil berkali-kali, udah dikasih masukan berkali-kali, tetap kayak gitu-gitu loh. Jadinya kayak ini terus anak-anak enaknya diapain ya gitu. Maunya Kayak apa rasa gitu. takut ke guru-guru pun nggak ada gitu. Maksudnya kurang ajarnya ya memang masih dalam batas wajar, cuman memang untuk kenakalannya itu nggak berkurang. Iya. Dari kelas 10, 11, 12 malah makin-makin. Misalnya kita bilang ntar kasus pertama, misalnya nih rokok di sekolah, jangan lagi ngerokok di sekolah. Udah dapat ini, oke mereka beneran nggak ngerokok di sekolah Bu. Tapi nanti di luar begitu. Maksudnya saya tuh sampai Istighfar ini ngasih ke anak-anak nih harus serinci apa gitu loh, ngomong bahasanya yang biar mereka tuh paham. Maksudnya ketika nggak boleh merokok di sekolah bukan berarti di luar sekolah boleh merokok dengan menggunakan seragam sekolah. Maksudnya serinci itu gitu harus ngasih tahu anak-anak. Belum lagi kalau misalnya permasalahannya makin kesini tuh makin aneh gitu, mulai dari yang rokok lah terus dan sebagainya. Itu sih yang lebih ke berkelompok sih memang, circle-nya yang emang tidak bisa dikontrol dan dikendalikan. Selain kecerdasan akademik, menurut saya karakter atau attitude siswa juga penting sebagai bekal di kehidupan selanjutnya. Sebagai contoh, saya pernah punya siswa yang dia itu sekolah hanya sekedar datang kemudian pulang. Lalu kemudian saya pelan-pelan merangkul, saya ajarkan cara bersosialisasi, dan alhamdulillah dia bisa aktif di dalam organisasi sekolah, dan saya dengar kabarnya sampai saat ini pun dia masih aktif di dalam organisasi kampus. Terima kasih lagi. Hal-hal kecil ya yang bikin kami dekat dengan anak-anak, ya khususnya juga anak-anak kelas 12. Melakukan hal-hal kecil dengan mereka itu justru yang di luar jam pelajaran itu memang Pak, kayak candaan-candaan kecil gitu Pak, candaan-candaan kecil, candaan-candaan yang mungkin candaan-candaan yang tidak terlintas di pikiran kita itu bisa menumbuhkan rasa bonding kita, rasa bonding saya dengan anak-anak. Itu sih Pak Madi kalau dari saya. Kalau saya ya
Kalau saya itu Pak Jikri sering kan ngasih tugas yang agak membingungkan ke Ya, siswa-siswa. Jadi kadang anak-anak curhat gitu Pak ya. jadi mereka banyak banyak nanyanya itu di luar jam pelajaran atau setelah pulang sekolah. Nah di situ setelah mereka udah nanya, nah kadang tuh ada aja pembahasan-pembahasan yang di luar pelajaran gitu tentang kehidupannya. Bahkan sampai kayak kisah-kisah percintaan mereka tuh ada aja curhat gitu. Walaupun kadang kita hanya dengar aja, nggak berikan solusi apapun, tapi kita jadi pendengar ya. yang baik gitu nah buat senang mereka. Ya. Apa yang harus omongkan di sini? Iya Bu. Apa nih? Statut. Angkatan yang ini sekarang nih banyak kan, saya masuk juga dari sekolah ini, masuk di sini di awal, mereka juga masuk kelas 10 saat itu. Jadi ketika itu saya menemukan anak-anak yang awalnya memang ya mungkin karena perubahan dari SMP ke SMA, mereka tuh masih yang kekanak-kanakan, jadi belum tahu namanya batasan-batasan, jadi suka ribut di lorong. Jadi dengan suara saya juga saya teriak, nyaring-nyaring, neriakin mereka untuk diam. Jadi juga di kelas ada beberapa anak yang ternyata memang masih belum bisa beberapa hal, tidak tahu tentang ini dan itu, terutama tentang belajar sejarah. Tapi ya saya memaklumi karena mereka juga berangkat dari SMP baru memasuki masa SMA. Jadi saya tidak masalah seperti itu. Adapun beberapa perubahan yang saya lihat di kelas 11 sampai ke kelas 12 sekarang adalah banyak anak-anak yang sudah tumbuh dewasa, baik pola pikir, cara mereka bertutur kata, bercanda, dan kemudian berperilaku. Banyak hal-hal yang seperti itu yang membuat saya ternyata merasa ternyata anak-anak ini anak-anak baik. Jadi paling sering saya tegur itu adalah masalah topi yang dibalik. Mungkin mereka mempunyai kebiasaan topi dibalik ke belakang waktu SMP, dan SMA masih seperti itu. Waktu kelas 10 mereka ini masih sering yang topi dibalik, seragam dikeluarkan, terus hal-hal yang segala atribut tidak lengkap. Tapi nyatanya setelah itu makin ditegur dengan teriakan-teriakan, bukan saya saja tapi banyak Miss Kiki ada, Bu Novi ada, banyak guru yang menegur. Ternyata itu didengar oleh mereka. Tapi memang mereka butuh proses untuk bisa sampai mengerti, oh saya harus mengikuti aturan seperti itu. Oke, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ke angkatan 18 tapi bukan sebagai ibu guru, tapi sebagai orang tua? Aduh, kalau yang ini nih agak sedikit sedikit membuat saya sedih sebenarnya. Jujur ketika tadi saya bilang bahwa saya masuk sekolah ini, terus kemudian mereka masih kelas 10, di situ saya merasa saya sangat diterima oleh angkatan mereka. Mereka memberikan kasih sayang kepada saya, begitu pula saya ke mereka. Mereka tulus menerima saya, begitu pula saya menerima mereka. Saya merasa saya tidak sedih karena saya meninggalkan kampung saya, tapi malah saya bahagia. Saya mendapatkan keluarga kedua di sini. Angkatan terkhusus angkatan ini, saya sangat berterima kasih karena kalian betul-betul membuat saya menjadi guru yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya di sekolah saya yang lama, karena kalian betul-betul membantu saya untuk menjadi guru yang lebih baik. Saya berterima kasih kepada semua angkatan, anak-anak angkatan kelas ini, kelas 12 yang sekarang yang sebentar lagi lulus. Saya berharap kalian bisa membuat orang tua kalian bangga nantinya, orang tua kalian yang di rumah, orang tua kalian di sekolah juga pastinya. Ibu harap kalian bisa jaga diri, apapun yang kalian dapati di sekolahan kita, ajaran yang baik pastinya itu diterapkan dimanapun kalian berada. Saya harap kalian sukses, semoga tercapai apapun yang kalian impikan, yang kalian cita-citakan. Satu hal Ibu minta, jangan pernah lupa kalau kita pernah sama-sama. Itu sih yang betul-betul Ibu harapkan, kalian tidak akan pernah lupa kenangan kita semua di SMA. Duh, saya jadi sedih.
mohon maaf. Ibu, udah bisa, ibu sendiri. Mau ngomong, jangan dihapus aja. Jadi soalnya angkatan ini terlalu apa ya? Terlalu ini loh, jadi penyemangat ibu di sekolah gitu loh. Karena kan apa ya? Karena ibu baru kan. Jadi pada saat ibu di sini baru, kalian kelas 10, ibu sama-sama kalian tuh kayak ngerasa enak aja gitu loh diterima di sini, berproses, terus kemudian ya itulah, pokoknya saya nggak bisa berkata-kata lagi. Intinya saya sangat sayang sama angkatan ini karena ada kesan sendiri bagi saya, karena kita sama-sama mulai di sekolah ini, kita buka kenangan sama-sama di sini. Cukup ya, Indah boleh berlebihan dan kau di sini. Tapi jangan, tolong. Yuk. Jadi menurut Nis berarti seorang guru tuh perlu dikritik juga atau cukup siswanya aja yang berubah? Kalau dikritik gini, prinsipnya gini, semua orang tuh boleh dikritik. Tapi mengkritik itu harus ada solusi. Kalau mengkritik doang, itu artinya julid. Kalau kamu bisa kasih solusi, berarti kamu kritiknya memang untuk kebaikan. Tapi ntar dulu deh, dari tadi pertanyaannya Naura nanya soal Bis Bibi, bisa ngerasa salah nggak? Terus sistem perlu direnovasi nggak? Sistem apa yang direnovasi? Sistem apa yang diperbaiki? Sistem apa yang mau diubah? Sistem sekolah? Menurut kamu? Terus satu lagi terakhir pertanyaannya, boleh dikritik apa enggak? Ini sebenarnya video dokumenter atau sebenarnya pengen ngehakimin visi-visi? Kalian itu ya julid banget. Sudah gitu. Aku mau lagi ini. Harus berapa kali ku coba sampai nanti kau mau terima. Mungkin kau pura-pura tak dengar atau ingin sendiri sebentar. Sambil gusar menunggu, ku susun di kepalaku rangkaian kata santun apapun yang tenangkanmu. Aku ada untukmu. Boleh saja kalau kau ragu, aku
Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam berdua serta kisah kita bersama? Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan rata. Yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Aku ingin cinta tebar semerbak percik pesona. Wahai meskipun hidup ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin kecil pun merayu pijar hatimu. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan rata. Yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Kecil hanya satu kali, mudah hanya satu kali, tua hanya satu kali. Hiduplah, hiduplah kini. Hiduplah, hiduplah kini. Hiduplah kini. Makasih Bapak. Makasih Kakak.
terjadi di yang kita pakai di sistem lulusan SMA di Indonesia. Misalnya tes kemampuan akademik atau TKA menjadi syarat baru untuk seleksi dan penempatan mahasiswa baru atau SNPNB mulai tahun ini. TKA oleh Pendik dan akan digunakan jujur aja saya sedihnya itu kalian kan mau lulus, ini juga dokumenter dibikin untuk lulusan, artinya diputar ketika sudah lulus. 3 tahun kami ngebina, ketika 3 tahun kami dampingi, 3 tahun kita sama-sama. Saya tuh sedih kalau kalian lulus itu perubahan karakternya tuh nggak terlalu nampak. Belajar itu nak, sekolah itu nak tidak selalu nilai rapot, nilai ijazah yang hebat, yang tinggi, yang bagus. Tapi ada perubahan karakter dari yang masih anak-anak menjadi dewasa. Jadi yang kalian belum tahu itu baik benar, kalian sudah bisa membedakan yang baik dan benar. Tapi ketika itu perubahan karakternya gak terlalu nampak di situ, masih kayak gitu juga, kok saya ngerasa sedih ya. Ada merasa kok kayak sia-sia gak sih 3 tahun ini? Lelahnya ngomel, lelahnya marah-marah, kepengen banget angkatan ini kelas 12 kalau lulus jadi yang makin lebih baik gitu loh. Tujuannya tuh hanya itu, namanya juga guru ya, guru kan orang tua. Marah-marahnya, keselnya, kan semuanya niatnya untuk kebaikan anak-anak. Jadi kok beratnya tuh di situ now. Beratnya tuh berat sama sedih sih sebenarnya. Bisa nggak sih ya kalian itu setelah lulus ini direnungin gitu, 3 tahun kemarin itu yang sudah Bapak Ibu guru lakuin itu ngefek nggak sih? Bisa menjadiin diri kalian lebih baik nggak sih? Kalau enggak, kayaknya ya sih percuma, sedih sih. Kalian harus mempunyai disiplin yang tinggi pada era yang sekarang. Ini saya belum lihat ya, belum terwujud dalam diri kalian. Disiplin itu jangan hanya karena aturan, tapi harus mendarah daging dalam diri kalian. Kedepannya itu kalau orang disiplin akan mudah mendapat kerja daripada orang yang pintar tapi tidak disiplin, ya. Itu catatan yaitu tentang kedisiplinan ya, seperti kehadirannya, kemudian tugas-tugasnya ya. Nah, yang mungkin beberapa kemarin itu belum bisa mengerjakannya dengan tuntas dan baik. Angkatan kalian tuh ya, apa ya, misalnya tuh udah kelas 12 tapi pelanggarannya tuh makin banyak dibandingkan kelas 10 dan kelas 11. Jadi harusnya kan sudah mulai dewasa dan juga udah pikir tobat lah, istilahnya tobat lah kalian mah. Harapannya sih awalnya tuh ibu ingin itu anak-anak kelas 12 itu lebih baik dari kelas 12 sebelumnya. Terus bisa datang tepat waktu, tata tertib diikuti, pelajaran juga harus dituntaskan. Dan kenyataannya begitu berjalan, semua itu nggak ada yang kalian lakukan. Masih ada yang terlambat, atribut tidak lengkap, rambut panjang, yang perempuan masih pakai make up. Terus pelajaran juga harus didorong dulu baru ikut belajar. Kalau hari-hari biasa juga kalian kebanyakan tidur dalam kelas. Dari selama ini ibu mengajar, itu yang pengen ibu lihat dari kalian itu sebenarnya bagaimana cara kalian itu bisa berpikir lebih luas. Lebih luas itu dalam artian bisa lebih dewasa, kemudian bisa memilih mana yang salah, mana yang benar. Seperti itu ketika saya mengajar kalian itu tidak selalu mudah. Contohnya ada lelah karena harus mengingatkan hal-hal yang berulang kali yang sama, terus ada kesal ketika kalian tidak mendengarkan ibu pada saat ibu mengajar, ada
Ibu kesal karena kalian kadang fokus kalian terbagi. Kemudian saya pernah suatu hari itu pulang dengan hati yang berat, bertanya dalam diri saya sendiri, apakah yang saya ajarkan hari ini itu sampai ke kalian. Terkait dengan kendala selama saya mengajar di sini adalah tanggung jawab dan disiplin anak-anak yang belum konsisten terkait dengan ketepatan waktu dan juga pengumpulan tugas. Kalian itu diharapkan itu lebih aktif dalam menginspirasi perubahan positif sesama teman gitu. Contohnya saja ketika dalam satu kelas ada siswa atau teman kalian yang tertinggal gitu kan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, itu belum terlihat kalian memberikan efek ataupun sikap positif untuk mengajak teman segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu menurut di sini begitu. Jadi saya cosplay nih jadi orang tua. Pengennya saya ke kalian ya, angkatan 18. Sukses ya nak, sukses dunia akhirat. Gak cuma sukses di dunia. Sukses di dunia itu kan pekerjaan, karir, seperti itu ya. Harus sukses dunia. Jangan lupa akhiratnya mengimbangi. Jangan hanya hebat karir, hebat pekerjaan, hebat dunia, kaya raya, tapi akhiratnya ketinggalan. Jangan ketinggalan akhiratnya ya. Pastikan kerjaan itu baik, halal. Semoga semuanya sukses ya. Semuanya bekerja dengan baik. Pastikan berumah tangga dengan baik. Jadi pemimpin keluarga yang baik, jadi ayah yang baik untuk anak-anak, jadi ibu yang bisa memberikan contoh yang baik buat anak-anak, membesarkan anak-anak dengan baik. Akhiratnya jangan lupa, hasilkan semuanya yang halal. Sudah banyak orang pintar yang tidak berguna. Pintar banyak, hacker juga pintar kok, nggak mungkin nggak dia pintar bisa jadi hacker. Tapi bagaimana menjadi pintar yang berguna? Insya Allah bismillah kita ke surga bareng-bareng nanti ya, ketemu di akhirat bareng-bareng, semuanya sudah sukses dunia akhirat. Itu aja sih pengennya saya sebagai orang tua, anak-anak saya semua sukses dunia akhirat, bahagia, lancar hidupnya di dunia dan di akhirat. Amin. Pencapaian prestasi di angkatan 18. Betul tadi ya, betul ya. Jadi nggak cuman yang muncul-munculnya aja, tapi ternyata angkatan 18 banyak banget dari catatan-catatan kalian ya yang benar-benar murni di gedung ini ya, di perjuangan ya. Catatan-catatan prestasinya banyak banget. Saya bangga, terima kasih sudah menorehkan prestasi luar biasa buat SMA 16. Nih, tim-tim kru multimedia yang udah berapa kali menang juara juga terima kasih, kalian hebat. Jangan lupa diwariskan ilmunya buat adik-adiknya. Terima kasih juga udah membawa nama baik SMA Negeri 16 Samarinda, menorehkan banyak prestasi catatan sehingga kita punya banyak banget piala, banyak banget prestasi, banyak banget catatan kebanggaan luar biasa. Muncul tapi kalian juga hebat.
nanti seandainya kamu udah lulus, saya yakin insya Allah lulus ya. Jangan juga lupa sama gurunya. Kalau ketemu tegur aja. Buat kalian untuk kedepannya kalian lebih bertanggung jawab, jujur, bersyukur, dan ikhlas. Karena dengan cara itu kita bisa memperbaiki diri untuk lebih baik. Harapan ibu, kalian semua tetap menjadi orang baik dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah melibatkan kami guru-guru untuk masuk ke dalam hidup kalian dan juga berproses bersama. Dan saya bangga pernah mendampingi kalian, pernah menjadi bagian dari proses kalian. Selalu bersemangat, positif dengan hidupnya. Insya Allah apa yang kita jalani, dimanapun kita berada, semuanya akan dipermudah dan berkah hidupnya. Amin. Bapak dan anak-anak tetap satu, ingatlah alma mater kita SMA 16. Setelah anak-anak lulus, maka di luar sana jaga nama alma mater dan anak-anak bisa bersikap yang baik. Jangan lupa juga ingat-ingat sama guru walaupun nanti adik-adik sudah selesai. Itu yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Everything you are.
sayang, stop. Oke. Gak denger yang nama ya? Kalau kamu nama. Di satu pesta tak ada yang datang. Gitu aja gak sih? Kau sendirian. Oh iya, dadah dulu. Terakhir. Ya tak ada yang datang. Tapi ya, mau coba ulang kan kayak. Tak sama seperti yang kau inginkan. Iya, kalau kan itu. Sama-sama kalau kan makanya. Nanti aku mau kesini aku lagi. Makasih ya. Siap ya. HP ibu. Gak bisa dibuat. Makasih ibu. Hebat. Pulang nih. Kedapatan. Hah? Gak apa-apa. Sekali lagi. Dorong. Ini kita close up mereka dulu.